Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk responsi praktek kelas 12, kalian akan bertemu dengan saya. Ya, jangan bosan ya. Oke, mulai praktek. Di sini ada beberapa perubahan yang uh, akan kita lakukan pada saat nanti praktek. Oke, sebelumnya kita review dulu tujuan praktikum resep kelas 12. Yang pertama adalah menyelaraskan dengan pengerjaan resep yang akan dihadapi di dunia kerja, menggunakan sediaan jadi dalam pengerjaan resep racikan. Oke, jarang dilakukan penimbangan ya, kecuali dengan bahan baku, kecuali untuk sediaan semi solid. Jadi nanti untuk praktikum di lab resep, sebelumnya kalau untuk resep yang terdapat atau yang tertera sebagai zat aktif, kalian menimbang sebagai serbuk ya, serbuk zat aktifnya. Nah, untuk praktikum kali ini kalian menimbang sebagai sediaan jadinya. Oke, misalnya antalgin 250 mg. Kalau selama ini kalian menimbang sebagai bahan baku, maka pada praktikum di kelas 12 ini kalian harus mencari bentuk tabletnya dulu. Tablet yang tersedia di lab itu yang kekuatannya berapa miligram ya. Baru nanti kalian konversikan berapa tablet yang dibutuhkan untuk membuat puyer ataupun kapsul racikan. Oke, kenapa sih harus dirubah seperti itu? Karena di dunia kerja atau seperti di apotek atau di apotek rumah sakit, nanti kalian tidak akan menimbang bahan baku lagi, tapi langsung menggunakan sediaan jadi tablet ataupun kapsulnya untuk diracik sebagai puyer. Oke. Yang kedua adalah untuk pemantapan uji sertifikasi kompetensi yang harus memenuhi 20 unit unjuk kerja untuk mendapatkan sertifikat BNSP. Jadi ini sebagai awalan ya, supaya nanti kalian nggak kaget kalau untuk USK nanti praktek yang dilaksanakannya itu nanti akan seperti yang kalian lakukan nanti. Ya, jadi mulai perubahan cara peracikan resepnya itu mulai dirubah dari sekarang. Jadi supaya nanti kalian nggak kaget gimana cara ngitungnya. Ya, karena kalau pengalaman sebelumnya, kalau misalnya nanti dirubahnya mendekati USK, biasanya nanti kalian suka kagok atau bingung sendiri ya. Jadi untuk membiasakan, maka kita mulai dari awal praktek di kelas 12 ini. Oke. Berikut ada peraturan responsi dan praktikum di lab resep. Ya, yang pertama adalah sebelum praktek kalian harus mengikuti responsi resep. Ya, jika tidak hadir responsi, harus memberitahu alasan mengapa tidak ikut responsi. Oke, resep akan diberikan pada pertemuan sebelum praktikum ataupun minimal H-1 responsi ya. Kalau untuk sekarang ini resepnya sudah saya upload di Google Classroom, nanti kalian bisa lihat. Oke, yang ketiga adalah mengerjakan tugas yang diberikan saat responsi. Di sini kalian bisa menanyakan sejelas mungkin ya pada saat nanti kita responsi. Responsinya karena ini online bisa menggunakan video call ataupun Zoom atau Google Meet ya, nanti tergantung situasi dan kondisi pada saat responsi. Kemudian menyelesaikan jurnal terlebih dahulu. Jadi nanti sebelum kalian bisa masuk lab resep, kalian harus mengerjakan jurnalnya terlebih dahulu sampai selesai. Kalau biasanya kalian kadang jurnalnya masih bolong-bolong ataupun belum dilengkapi, nah saat ini sebelum kalian praktek, ya, kami guru akan melihat jurnal kalian sudah lengkap atau belum. Kalau belum dikerjakan atau belum lengkap, maka mohon maaf, kalian tidak diizinkan untuk mengikuti praktikum. Oke. Ya, di sini guru akan melihat dan mengoreksi jurnal sebelum praktek dimulai. Jika ada kesalahan, maka harus diperbaiki sebelum praktek dimulai. Ya, jika belum selesai, jurnalnya tidak diizinkan untuk praktik. Oke, ada perubahan paradigma dalam pengerjaan resep. Yang pertama, untuk pengerjaan racikan puyer atau kapsul yang digunakan adalah sediaan jadi, bentuk tablet,
kapsul atau kaplet ya dari nama yang tertera di resepnya, kecuali SL, sakarum laktis atau bahan tambahan lain, nah itu bisa ditimbang. Jika tertera dalam resep nama spesialit atau merek obat atau bentuk sediaan jadi, maka dituliskan di resep standar nama generiknya apa atau isinya apa, kekuatan dosisnya berapa. Misalnya dexamethasone itu sediaan jadinya ada yang 0,5 mg, ada yang 0,75 mg tablet. Ya, jadi nanti kalian bisa nanyakan ke pengawas sediaan jadi yang tersedia di lab itu yang kekuatan berapa. Oke, yang ketiga adalah menghitung harga resep yang akan dikerjakan untuk resep pasien. Jadi nanti kita akan belikan dua resep. Yang pertama adalah resep buat pasien, yang kedua adalah resep dari depo farmasi. Jadi untuk sediaan di apotik ataupun di depo rawat jalan atau rawat inap rumah sakit. Ya, kalau untuk resep depo itu tidak perlu dihitung harganya. Jadi cukup pengerjaannya saja. Oke, yang terakhir, penyerahan obat ke pasien harus disertai dengan PIO, ya, penyampaian informasi obat ya tentang aturan pakai, khasiat, dan efek sampingnya jika ada. Nah, ini ada contohnya. Di sini di resep dituliskan PCT 250 mg, Ambroxol setengah tablet, SL 100 mg, Misevac Pulev, DTD nomor 10, Signa 3DD1P untuk ANI 10 tahun. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah masalah perhitungan penimbangan. PCT, kalau biasanya kita ambil sebagai serbuk acetaminophen, maka pada pengerjaan kali ini PCT yang diambil adalah paracetamol tablet. Kita lihat di ISO, paracetamol tablet itu sedianya mengandung paracetamol 500 mg per tablet. Karena disuruh membuat 10 bungkus, maka dibutuhkan tablet paracetamolnya adalah 5 tablet ya. Perhitungannya bisa kalian lihat. Nah, untuk Ambroxol tablet untuk 10 bungkus dibutuhkan 5 tablet, sedangkan SL, nah ini nggak apa-apa ditimbangnya sebagai serbuk sakarum laktis atau laktosum sebanyak 1000 mg untuk 10 bungkus. Oke, untuk penulisan jurnalnya, ya jadi nanti seperti biasa, tempel resep, dan komposisi jurnalnya adalah kelengkapan resep, ya di sana harus diminta paraf dokter. Usul, ini usul misalnya ada apa namanya, untuk usul misalnya ada OTT di dalam resep, maka kita bisa usulkan, atau misalnya pengerjaan yang perlu catatan khusus itu bisa diusulkan. Untuk keterangan nanti diisinya resep standar ya, terus harus disertai dengan referensinya ya, terus komposisi obatnya, usul perbaikan dan lain-lain. Kemudian perhitungan bahan ya, perhitungan dosis atau dosis maksimum, tabel penimbangan bahan, prosedur kerja, penyerahan wadah etiket dan label, perhitungan harga resep, dan kopi resep jika ada. Untuk penimbangan bahan, ini kalian bisa lihat komposisinya apa saja yang ditulis, nama bahan obat, misalnya di resep tadi PCT, ya, pengambilan bahan obat yang diambil berarti paracetamol 500 mg tablet. Jumlahnya berapa? 5 tablet. ED di sini hanya khusus untuk antibiotik. Kalau untuk golongan obat kalian bisa cari di ISO khasiatnya juga ya. Oke. Selanjutnya adalah untuk perhitungan biaya racikan atau resep. Ini bisa kalian lihat, di situ ada nama barang, jumlah persatuannya, harga satuan, dan total harga. Untuk tuslah bisa kalian tambahkan, untuk resep racikan tuslahnya adalah Rp1.000. Oke, saya rasa cukup sekian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan langsung kepada saya lewat Google Classroom ataupun video call, atau dengan WhatsApp juga bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.